Sebenarnya inti kekristenan adalah mengajarkan atau menunjukkan bagaimana tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Ini digoreskan dulu di dalam hati kita, saudara. Inti kekristenan pada dasarnya adalah mengajarkan atau menunjukkan bagaimana tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Tata laksana kehidupan ini, saudaraku sekalian, maksudnya adalah bagaimana kita menyelenggarakan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Memuaskan hatinya. Entah saudara pria atau wanita, apapun profesi saudara, tentu yang tidak melanggar etika hidup. Memuaskan hati Tuhan. Nah, tata laksana kehidupan seperti ini tidak dimiliki oleh manusia setelah manusia berdosa. Tata laksana kehidupan ini tidak dimiliki, atau lebih tepatnya tidak pernah dimiliki manusia. Nah, kalimat ini saja juga mesti harus saya jelaskan kenapa belum pernah dimiliki. Sebab sebelum Adam mencapai kualitas kehidupan itu, Adam sudah meleset. Kata berdosa dalam Roma 3:23 digunakan kata yang tidak fatalistis secara etimologi, ya. Hamartia, ya. Secara etimologis kata itu hanya berarti meleset atau tidak kena sasaran, saudaraku. Kemelesetan tersebut sudah cukup membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah maksudnya bahwa manusia tidak memiliki tata laksana kehidupan seperti yang dikehendaki Allah. Kenapa dikatakan kehilangan kemuliaan Allah? Itu kan menarik sebenarnya, saudaraku sekalian, ya. Hamartia. Manusia telah berdosa, meleset, sehingga tidak memiliki tata laksana hidup yang dikehendaki oleh Allah. Peta yang jelas dari tata laksana hidup yang rusak, yang ditampilkan manusia yang meleset itu adalah pembunuhan manusia pertama yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Di Kejadian pasal 4. Allah tidak merancang kehidupan seperti ini. Kehidupan semi hewan ini. Itulah sebabnya solusinya manusia harus dimatikan oleh Tuhan. Jadi kematian itu jangan hanya dipandang sebagai punishment atau hukuman, tetapi solusi. Manusia harus dimatikan oleh Tuhan. Dan kematian itu justru membuat manusia masih memiliki peluang untuk memiliki tata laksana kehidupan yang ideal. Tapi di bumi lain, di bumi yang lain. Ya, secara simbolis dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 itu, Allah berkata bahwa manusia telah sama seperti salah satu di antara kita. Tahu apa yang baik dan jahat. Jangan mereka makan buah kehidupan, sehingga mereka tidak mati. Apa maksudnya? Nah, sulitnya lagi, saya sudah menjelaskan. Ini satu tema. Saya juga akan bicara, apa itu pohon kehidupan? Apakah itu harafiah atau figuratif? Nah, panjang lagi ceritanya. Tapi bolehlah saya bicara konklusi saja. Jadi kalau sampai manusia tahu apa yang baik dan jahat dalam kesadaran penuh, seperti iblis, manusia tidak punya kesempatan pengampunan. Manusia harus dimatikan, supaya masih ada peluang untuk memiliki tata laksana hidup yang ideal di bumi yang lain. Ya, hal-hal yang Bapak Ibu bingung, nanti akan saya mention, saya akan munculkan di beberapa bahasan di belakang. Ya. Memang bila ditinjau secara moral umum, manusia bukanlah manusia yang rusak total, saudaraku, atau mutlak, atau apapun istilahnya, seperti kelompok teologi tertentu yang membedakan antara kerusakan total dan mutlak. Saya tidak mau terjebak di teologi tersebut. Tetapi ini, bila ditinjau dari maksud Allah menciptakan manusia, yaitu bagaimana seharusnya manusia menampilkan satu pribadi yang taat kepada Bapa, sepikiran dan seperasaan dengan Bapa,
menghormati Bapa, dan melakukan kehendak seperti rencananya dengan sempurna, maka kebaikan yang dicapai oleh manusia seperti kain kotor. Dan mestinya manusia pertama Adam itu menjadi aitios, pokok keselamatan. Ya, pokok keselamatan itu dalam teks aslinya aitios, keselamatan, yang artinya penggubah. Nah, ada pertanyaan mengapa Adam dan Hawa bersetubuh setelah jatuh dalam dosa. Bukankah mandat prokreasi, mandat berkembang biak, ya, Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa? Itu pertanyaan yang nggak bisa kejawab sejak saya masih kuliah sampai selesai, saudara. Tapi sekarang ada satu jawaban yang paling logis. Kalau Anda nggak suka, disimpan saja. Karena manusia belum lulus. Manusia belum mencapai kualitas corpus delicti. Nanti kita akan belajar lagi corpus delicti. Belum mencapai kualitas corpus delicti. Apa itu? Ya, kesempurnaan manusia seperti yang Allah kehendaki untuk membuktikan kesalahan Lucifer yang jatuh. Kenapa Lucifer nggak bisa dihukum, malah bisa masuk surga? Yang bisa mengalahkan itu hanya darah Yesus. Nah, orang-orang karismatik kan berpikirnya mistik. Darah. Mesti kita harus melihat behind the blood, bukan bloodnya. Darah itu representasi dari ketaatannya sampai mati. Betul? Ingat, saudara, kita nggak bisa bilang bagus sebelum ada padanannya. Mestinya begini nih, bukan begini. Kan gitu, saudaraku. Kalau orang kencing di pinggir jalan, salah nggak? Kita nggak bisa bilang itu salah sebelum ada tulisan dilarang kencing di sini, lalu ada anak yang pipis di toilet. Nah, anak itulah corpus delicti. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan di mana tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Allah itu Allah yang tertib, yang punya order atau tatanan. Makanya iblis nggak bisa dibinasakan. Yang bisa membinasakan iblis itu tentu Allah. Tapi Allah punya tatanan. Iblis tidak mungkin berani memberontak tanpa melihat celah pemenangan yang bisa dia capai. Tidak mungkin. Nah, Tuhan Yesuslah yang kemudian menjadi corpus delicti. Adam yang terakhir. Ketaatannya kepada Bapa, kehormatannya. Nah, tata laksana hidup yang kita harus miliki itu acuannya itu Tuhan Yesus. Acuan itu Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kalau Adam bisa membuktikan iblis bersalah, dia baru bisa menjadi aitios. Nah, di sini saya mesti membedah pengertian shalom dan demuth. Panjang lagi kan? Apa itu shalom, apa itu demuth? Kalau shalom variabelnya, demuth kualitasnya. Nah, panjang lagi saya ngomong, tapi saya ringkas dulu saja. Nah, saudaraku, kalau Adam bisa mengalami progresivitas dan mencapai kesempurnaan, ia membuktikan iblis salah. Kalau Allah berkata taklukkan bumi, yang ditaklukkan bukan hanya alam fisik, tapi juga yang metafisik. Betul? Loh, banyak planet. Ada miliaran planet. Di galaksi kita ini saja ada 200 miliar matahari. Satu matahari punya beberapa planet. Ada 400 miliar galaksi. Wah, kenapa dibuangnya di bumi? Makanya pengertian radah, rabas dalam bahasa Ibrani itu termuat di situ sebuah perjuangan. Perjuangan lawan siapa? Kalau hanya diberi tugas mengelola bumi, rasanya manusia dengan keberadaan moral yang begitu hebat, mubazir, saudara. Ada skenario yang lebih besar dari itu. Nah, kalau Adam dalam progresivitasnya mencapai kualitas menjadi corpus delicti, nah, dia baru jadi aitios. Saya mau nanya, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, perlu nggak pendidikan? Apakah anak begitu lahir jadi sempurna? Perlu dididik nggak? Perlu nggak ada teladan? Ya perlu. Saudara harus berpikir cerdas dan logis ya. Ini kalau Adam di sini, ini Kain dan Habil. Seandainya tidak jatuh dalam dosa, Kain punya anak, Habil punya anak. Lalu anak-anaknya ini juga punya anak-anak lagi. Yang dicontoh siapa?
Adam dicontoh Kain, Kain dicontoh anaknya, dan terus. Inilah yang namanya composer, aitios, penggubah. Nah, Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Tidak kepada semua orang. Yang taat setelah dia mencapai kesempurnaannya. Itu Ibrani pasal 5. Dari ayat 7 sampai 9. Maka dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Nah, ini Tuhan Yesus. Ini 12 murid. Satu dibuang. Oke? Lalu terus. Maka yang bisa mengalahkan iblis itu darah, domba, dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Nyawa pesuke yang rela kehilangan kesenangan. Rela kehilangan nyawa, akan memperoleh nyawa. Rela tidak punya kesenangan di dunia ini. Nah, saya kan bicara soal tata laksana hidup anak Tuhan. Jadi, tata laksana kehidupan yang dikehendaki Allah itu, bila dipahami, maka seorang yang berurusan dengan Allah Bapa bukan karena memerlukan berkatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi, baik makan, minum, kesehatan, atau apapun. Tetapi Tuhan sendirilah kebutuhannya. Ia tidak akan meminta apapun kecuali dirinya. Aku tidak minta apa-apa, Bapak. Aku minta Engkau. Bersekutu dengan Dia. Ia pun juga tidak bermaksud memberi sesuatu. Apakah itu perpuluhan atau persembahan atau bentuk pelayanan atau apapun. Tapi memberi dirinya. Dirinya itu yang dipersembahkan. Itu berarti segenap hidupnya tanpa batas. Orang yang berjalan dalam tata laksana kehidupan yang benar tidak akan memohon perlindungan Tuhan. Sebab ia percaya bahwa Tuhan tidak merencanakan kecelakaan bagi orang yang dikasihinya. Memohon perlindungan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kasih Allah yang sempurna. Dan memohon perlindungan Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak hidup bagi Tuhan. Kalau dia hidup bagi Tuhan, tidak perlu minta perlindungan. Tapi dia bertanggung jawab atas dirinya. Tuhan berikan aku kesehatan. Enggak, dia jaga kesehatan. Halo? Itu nanti. Sekarang mulai dulu dari dasarnya. Jadi banyak teologi Kristen yang sebenarnya itu teologianya orang Yahudi. Salah kaprah, saudaraku. Itu devaluatif itu. Itu devaluatif seperti rupiah terhadap dolar itu. Ya. Dan Alkitab itu mencengangkan, saudara. Kebenaran itu mencengangkan. Oke. Sampai di sini enggak bingung ya? Oke. Memang ditinjau dari moral umum, manusia bukanlah manusia yang rusak total atau rusak mutlak atau apapun istilahnya. Tetapi bila ditinjau dari maksud Allah menciptakan manusia, yaitu bagaimana menampilkan satu pribadi yang taat kepada Bapa, sepikiran, seperasaan, yang memiliki moral Allah, namanya segambaran, maka kebaikan manusia seperti kain kotor. Nangkap maksudnya? Ditinjau dari maksud Allah menciptakan manusia yang harus sempurna seperti dirinya, seperti Bapa di surga. Oke ya, seperti Yesus, itulah yang gampangnya. Dalam hal ini manusia gagal menjadi corpus delicti, ya, membuktikan bahwa iblis bersalah. Yang bisa mengalahkan iblis apa tadi? Darah Yesus itu simbolis, betul, figurasi dari ketaatan. Amin. Dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa, yang punya kesediaan digubah seperti Tuhan Yesus. Maka kalau saudara jadi orang Kristen itu jadi berat. Sebab saudara dan saya dituntut untuk hidup menurut roh. Menurut roh itu artinya kita menggunakan daging ini sesuai dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Ya, jangan mistik ya berpikirnya. Kerusakan manusia bisa dikatakan fatal. Kenapa? Sebab tidak menjawab kebutuhan. Kerusakan manusia bisa dikatakan fatal sebab tidak menjawab kebutuhan. Kerusakan tersebut menempatkan manusia sebagai makhluk yang gagal memuaskan hati Bapa. Bukan jadi binatang, tetap jadi manusia. Yang punya keagungan dalam tanda kutip, keagungan manusia dengan moral baiknya. Tapi Allah yang absolut, yang punya kemutlakan dan punya kedaulatan, menghendaki makhluk yang satu ini, yang namanya manusia seperti dirinya. Maka dinilai itu gagal, mengecewakan. Jadi walaupun manusia masih memiliki moral yang baik, itu mengecewakan Allah. Kehidupan yang dimiliki manusia menjadi tidak ideal. Tata laksana kehidupan yang dimiliki manusia jauh di bawah standar yang Allah kehendaki.
Dan saya ingatkan ya, Allah itu suka-suka loh. Suka-suka loh. Dia berhak. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia, untuk dia. Kamu harus begini. Bulat itu, harus begitu, tidak boleh kurang. Dikit kurang lah, tidak bisa. Makanya umat perjanjian baru, tegas mendapat firman, kamu harus sempurna seperti Bapa. Jangan direduksi, jangan dikurangi, saudaraku. Ya saya ngomong begini bukan sudah sempurna. Tapi kebenaran itu demikian, jadi no choice. Adalah pilihan. Kehidupan di bumi menjadi produk yang gagal. Karena manusia gagal mencapai target. Nantinya Tuhan Yesuslah yang akan menggantikan Adam. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan menghendaki bentuk ini. Ini gambarannya saudara. Sempurna ini. Tujuannya apa? Ya, mengalahkan iblis. Sebab kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, yang mengalahkan iblis siapa saudara? Ya Adam. Ada Adam pertama, ada Adam terakhir. Nah Bapak Ibu ini. Tapi nggak sampai. Tuhan Yesuslah yang menggantikan. Dan orang percaya harus kembali ke sini. Nggak boleh dikurangi. Dan untuk itu, Anda harus all out. Makanya Tuhan mengatakan kalau orang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Nggak progresif. Dan saya ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan ya, pembicara-pembicara, secara teknis itu bisa khotbah. Tapi kalau Anda tidak belajar untuk bertumbuh seperti ini, Anda nggak punya tenaga dalam. Anda nggak punya tenaga dalam. Orang ngerasa. Bukan hanya pikiran-kepikiran loh. Ya saya juga belum sempurna saudara. Tapi saya berjuang saudara. Kalau saya bisa berani bicara ini, saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk bisa menjadi contoh. Dan itu berat sekali. Tapi no choice. Karena Tuhan maunya begitu. Dan Tuhan menempatkan sebagai pembicara, sebagai gembala sidang. Saya terkondisi. Dipaksa untuk benar. Syukurlah hidup singkat ini. Kalau manusia tidak bisa mati. Dan dunia tidak diakhiri. Kata yang lebih cepat kiamat. Maka manusia mengalami penderitaan yang tiada henti. Dipatok aja 70-80 tahun. Kalau manusia tidak bisa mati. Dan dunia tidak diakhiri. Maka manusia mengalami penderitaan yang tiada henti. Kalau kau makan buah ini, kamu gak akan mati. Bener gak akan mati. Plus makan pohon kehidupan. Halo? Seperti aku kamu. Tapi Tuhan mencegah itu. Dusta itu bukan 100% salah. Sebagian kebenaran. Dan iblis pintar mengemas hal-hal seperti itu. Kalau manusia tidak bisa mati. Manusia dalam kesadaran penuh berbuat salah. Dan tidak bisa diperbaiki. Dalam hal ini yang dimuliakan adalah Lucifer yang jatuh. Atau iblis. Iblis memang tidak peduli bagaimana keadaan manusia. Baginya yang penting dirinya menjadi penguasa yang tidak dibawahi siapapun. Juga tidak dibawahi oleh Allah Bapa. Saya menyimpang lagi nih. Bicara soal iblis. Ya, itu kan gampang-gampang sulit tadi. Iblis itu tidak bisa mengalahkan Allah. Lucifer itu tidak bisa mengalahkan Allah. Allah yang tidak kelihatan nggak bisa dikalahkan. Tapi iblis bisa merdeka. Dia bisa punya kedaulatan. Dan itu yang Allah tidak mau. Dia nggak bisa mengalahkan Allah. Bagaimana bisa mengalahkan Allah yang roh ada yang tidak kelihatan? Iblis itu tidak mungkin bisa mengalahkan Allah. Tapi iblis bisa punya teritorial. Dia bisa punya wilayah. Dia bisa tidak didominasi siapapun. Dan Allah tidak mau. Allah berdaulat. Semua harus tunduk kepada Allah. Sebenarnya iblis itu kan diberi kekuasaan. Hilal bin Sa'akhar. Lucifer, bintang timur itu sebenarnya bukan nama. Itu gelar. Makanya ketika Tuhan Yesus menang, dia berkata, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Dia penguasa. Dikasih kekuasaan, kok mau kebablasan. Nah sekarang tampil Tuhan Yesus. Segala kuasa di surga, di bumi dalam tanganku, kata Tuhan Yesus. Dia menjadi Tuhan. Semua lutut bertelut tidak mengaku. Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bukan Tuhan bagi dirinya sendiri. Bagi kemuliaan Allah. Nah kalimat bagi kemuliaan Allah ini sering lolos. Yesus jadi Tuhan. Bagi kemuliaan Allah tetap didominasi oleh Allah Bapa. Beda sama si kunyuk satu itu. Dia mau dapat kemuliaan bagi dirinya sendiri. Nah kalimat ini tadi yang masih membingungkan begini. Dia gak peduli manusia mau menderita atau mau tidak. Yang penting dia bisa berdaulat. Tidak dibawahi oleh Allah. Beda dengan Tuhan Yesus. Dibawahi oleh Allah Bapa tidak apa-apa. Tetapi manusia hidup dalam damai sejahtera. Amin. Allah yang menyediakan yang terbaik. Dan manusia itu miliknya. Milik Tuhan Yesus. Karena pada mulanya adalah
Firman bersama dengan Allah. Tidak ada satupun yang jadi tanpa dia. Amin. Beda. Iblis memang tidak peduli bagaimana keadaan manusia. Baginya yang penting dirinya menjadi penguasa dan tidak dibawahi oleh siapapun juga. Tidak dibawahi oleh Allah Bapa juga. Ini iblis itu maunya begitu, saudara. Makanya filosofinya iblis kan suka-suka sendirilah. ABT, asal bukan Tuhan. Suka-sukalah asal kamu gak dibawahi Tuhan, gitu. Makanya kalau orang mengini dunia itu sama dengan menyembah iblis. Karena iblis mensupkan dirinya di materi. Karena iblis gak bisa dinikmati, bro. Amin. Beda dengan Tuhan. Tuhan bisa dinikmati tanpa materi. Tapi kalau iblis gak bisa dinikmati tanpa mensupkan diri, tanpa fasilitas. Waduh, kita bersyukur kita punya Tuhan, saudaraku. Kita mengenal Tuhan yang bisa menjadi berkat hidup kita, kesukaan kita. Jadi jangan melirik berkatnya atau kuasanya. Nanti persahabatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan jadi rusak, saudaraku. Tuhan, kalau aku boleh minta apa? Aku minta dirimu. Aku tinggal dalam engkau, engkau dalam aku. Dan nanti kalau kita belajar tata laksana hidup sebagai anak Tuhan, saya kan bicara sampai itu. Anda gak boleh punya kesenangan, kecuali satu yang disisakan. Pengen tahu? Menyenangkan Tuhan. Dan tata laksana hidup itu harus dimulai sekarang. Kalau enggak, yuk enggak akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu harus eksak. Enggak mungkin mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan atau mudah-mudahan dimuliakan. Enggak. Harus eksak. Pasti aku dimuliakan. Selesaikan, bayar semua di sini. Dulu juga saya enggak ngomong seperti ini, saudara. Tapi ya, kita kan bertobat, saudara. Ya. Terus belajar. Nah, kembali tadi soal kematian. Allah Bapa mencegah penderitaan manusia dengan menghadirkan realitas kematian atas manusia. Dengan adanya kematian, maka manusia bisa menderita di bumi. Hanya tidak lebih 70-80 tahun. Selanjutnya Allah Bapa mengutus putra tunggalnya untuk mengalahkan iblis. Sehingga pada waktunya, iblis juga bisa dibinasakan. Nah, kemenangan Tuhan Yesus memberi fajar pengharapan. Adanya bumi yang lain. Di mana tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Yang seharusnya digelar oleh Adam, bisa digelar di dunia lain. Di langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu, sebelum bumi yang baru dinyatakan, Tuhan Yesus memuridkan orang-orang yang mau belajar mempraktekkan tata laksana kehidupan yang dikehendaki Allah tersebut. Kalau enggak, emang Anda menolak keselamatan. Sebab keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Harus dimuridkan. Pemuridan itu bukan program 3 bulan, 6 bulan, saya tuh lulus di wisuda. Enggak, bro. Bukan. Sepanjang umur hidup kita, kita belajar kebenaran. Sepanjang umur hidup kita, kita bertumbuh sampai kita menutup mata. Ini mesti direnungkan, ya saudara. Jadi kalau manusia boleh hidup 70-80 tahun itu bagus. Kita sakit gigi aja nggak mau 3 minggu loh, betul nggak? Mau supaya nggak nyut-nyut. Dan kalau Anda udah umur di atas 50 tahun itu gigi mesti copot, mesti apa. Diimplan lah, apalah, saudaraku. Hidup itu nggak senang, saudaraku. Nggak senang, nggak lama senang. Cantik itu nggak lama, bu, ibu jangan sombong. Kuat itu nggak lama, Anda jangan sombong, nggak lama kok. Hidup ini nggak terlalu senang kok, saudaraku. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih waktu 70-80 tahun, waduh kita bersyukur. Gimana kalau 700 tahun? Iya maulah Pak kalau jadi anaknya Onassis lain. Anaknya Onassis. Apa bahagia? Hah? Gimana kalau cacat? Gimana kalau hidup di keluarga miskin, tinggal di daerah kumuh, bapaknya tukang pemulung yang hidup tidak sehat, sakit-sakitan. Ya hidup 700 tahun, ngeri saudara. 70 tahun aja saudara. Jadi bersyukur mulai sekarang, Tuhan terima kasih 70 tahun itu. Nah, Tuhan memberikan solusi itu, kematian. Di 70 tahun itu kesempatan untuk mempelajari tata laksana hidup yang Allah kehendaki. Makanya Paulus berkata, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, berusaha berkenan. Kalau di dalam tubuh ini Anda nggak berkenan, jangan bicara soal di luar tubuh nanti. Sekolah hidupnya mulai sekarang, bro. Bukan mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Itu mah firasat buruk. Anda nggak boleh mengurangi intensitas mencari Tuhan. Kalau tadi saya mulai bahwa kekristenan itu mengajarkan, menunjukkan tata laksana hidup yang Tuhan kehendaki. Kita harus membawa pelayanan kita ke arah itu. Pembicara-pembicara apalagi harus punya kehidupan yang bisa diteladani.
Ya kalau saya berusaha, kalau saya salah ya saya mohon maaf lah, saya perbaiki semua kesalahan saya. Nah saudaraku sekalian, 70-80 tahun kita ini harus menjadi sarana di mana kita belajar tata laksana hidup bangsawan surgawi atau anak-anak Allah. Ini kerja keras seperti Tuhan Yesus. Itu abstrak itu bro. Kita nggak tahu seperti Tuhan Yesus yang gimana sebenarnya. Nah nanti Anda akan tahu bahwa tata laksana hidup ini bukan ditentukan atau ditandai oleh penampilan lahiriah, full timer, pendeta atau aktivis. Tidak, sikap batin. Sikap batin. Tata laksana hidup ini sentralnya itu batin. Batin. Maka sumber yang baik pasti nanti luarnya baik, saudaraku. 70-80 tahun ini masa kita belajar tata laksana hidup. Bukan program pemuritan 3 bulan, 6 bulan seperti dulu kita lakukan itu. Aduh saudara, nggak ada apa-apanya itu saudaraku. Sepanjang hidup. Makanya Anda belajar terus. Rendah hatilah. Bertumbuhlah. Yang kalau pelayan Tuhan itu cirinya gampang. Ketika Anda dicari orang dan orang berkata, hidup saya diberkati oleh Anda. I am be blessed by you, sir. Itu baru benar. I be blessed by you. Itu benar. Jangan banyak ngomong deh. Jangan banyak ngomong. Hidupmu memberkati orang dan Anda dibutuhkan orang. Itu aja. 70 tahun, 80 tahun itu singkat, saudaraku. Mengolah batiniah kita. Kalau Tuhan izinkan, saya boleh mengulangi hidup saya akan hidup lebih baik dari sekarang, saudara. Saya lakukan banyak kesalahan karena kebodohan saya, saudara. Jadi sebelum bumi baru dinyatakan, maka Tuhan Yesus memuridkan orang-orang yang belajar mempraktekkan tata laksana hidup yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Tata laksana kehidupan artinya bagaimana menyelenggarakan hidup yang diciptakan Allah sesuai dengan kehendaknya. Inilah sebenarnya bentuk atau warna hidup yang ideal yang dikehendaki oleh Allah untuk dikenakan dalam kehidupan makhluk yang namanya manusia. Tata laksana kehidupan yang dirancang Allah Bapa untuk dikenakan dalam hidup manusia hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian baru. Sebab terang itu datang pada zaman penggenapan. Kita baca dulu satu ayat. Yohanes pasal 1. Kita baca yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Coba, gimana menerjemahkan ayat itu? Rumit kan? Tapi kalau Anda mendengar ini, seri ini, Anda baru tahu. Dalam Dia ada hidup, tata laksana kehidupan yang Allah kehendaki. Dan dalam hidup itu ada terang. Hidup di sini adalah tata laksana kehidupan yang dikehendaki Allah. Di dalam diri Tuhan Yesus ada tata laksana kehidupan yang Allah Bapa kehendaki. Tuhan Yesus menampilkan, memperagakannya dengan sangat sempurna. Dan terang itu menunjuk, saudaraku sekalian, pengertian akan tata laksana tersebut. Sehingga kalau dikatakan berjalan atau hidup dalam terang, artinya memahami benar tata laksana kehidupan. Menyimpang sedikit ya saudara. Menyimpang sedikit tapi ini akan membantu saudara. Orang yang punya tata laksana hidup seperti yang Tuhan kehendaki tidak melukai orang lain. Dan cukup. Tidak melukai orang lain. Memang kita kadang-kadang sudah baik orang terluka. Itu lain urusan. Seorang itu bengkok. Paham ya saudara? Orang yang tata laksana hidup yang Tuhan ajarkan dikenakan dimanapun, dengan siapapun, dia mendatangkan keteduhan. Makanya kalau kita lihat kok ada perkelahian antar anak Tuhan, antar majelis, antar pendeta, kita juga pusing tuh. Tapi dulu saya juga begitu, berantem juga saudara. Di pertemuan pendeta-pendeta kalau nggak senang kita berdiri, kita protes, apa? Diam dulu, begitu loh. Malu kalau ingat sekarang saudaraku. Sekarang udah bertobat jadi ya udahlah bro, yuk yang benar saya diam aja. Tapi bisa begini setelah saya dioperasi, saya dibedah Tuhan, dilukai, baru ini pun belum sembuh loh. Total belum, siapa tahu di satu situasi saya lupa lagi. Iya, karena kadang-kadang masih ada, cuman kita belum mati total. Kadang-kadang masih bisa begini saudara. Di peti mati tapi tangannya masih keluar. Belum mati. Atau mati tapi mata sebelah gini. Nah, ini bahaya ini. Atau sedang sekarat.
Kita itu kan punya konsep-konsep gini. Aduh, senangnya ya punya mobil, senangnya ya dihormati. Paham gak saudara? Pada waktu belum ada kesempatan tuh belum muncul anjingnya. Pada waktu ada kesempatan tuh muncul. Nah itu loh saudaraku. Nah Tuhan mau batinnya kita digarap saudaraku. Dan di sini nanti kita akan belajar ya. Satu, pikiran yang dibersihkan terus. Yang kedua, meditasi, doa pribadi. Yang ketiga, kejujuran dalam segala hal. Kalau tiap hari Anda nggak jujur, Anda nggak akan punya nurani yang baik. Nggak akan bisa. Misalnya begini aja deh. Apa kabar Pak Paulus? Puji Tuhan, seneng deh ketemu Bapak. Padahal nggak terlalu seneng. Itu aja bisa merusak nuranimu. Tapi orang sering mengembangkan begitu. Puji Tuhan saudara sekalian, saya bersyukur saya diundang di tempat ini. Saya bersuka cita. Padahal biasa aja kali. Kamu nggak tahu bersuka cita. Itu merusak. Apalagi yang begini. Tuhan Yesus, luar biasa. Padahal hatinya nggak begitu. Itu acting. Itu rusak. Tuhan Yesus, kasih sekali. Nah itu bohong-bohong. Begitu tuh rusak nuraninya. Dan itu di kalangan gereja karismatik tuh seneng banget yang begitu tuh. Oh Tuhan Yesus luar biasa. Nggak usah gitu kali ya. Anda bisa mengerti. Jujurlah. Udah makan belum? Aduh saya udah makan ya. Padahal belum. Itu dari perkara kecil. Saya bisa bilang gini. Boleh nggak saya nggak makan? Saya makan pun jadi nggak nyaman di sini. Terus terang. Jadi belum ya? Belum, tapi saya nggak sejahtera makan di sini. Begitu. Oh jangan Pak, aduh Pak, jangan Pak. Oh diplomasi itu nurani jadi rusak. Dan dalam kecerdasan saya sebagai seorang yang dikasih Tuhan IQ yang baik, saya punya IQ baik, terbukti dari nilai sekolah saya waktu saya matematik. Kecerdasan itu membuat saya cerdas juga berakting. Saya termasuk orang yang bisa berakting. Jadi pernah juga main film, pokoknya pinter lah kalau saya khotbah kan tahu itu aktingnya. Dan ini bisa saya bawa. Apa kabar Pak? Puji Tuhan Pak, luar biasa. Gimana Pak? Itu hebat itu. Ini kalau dikembangkan jadi apa saya? Hah? Kita sadar itu salah aja masih kita lakukan. Kadang-kadang kita lupa. Loh tadi aku berakting tuh. Ngeri kan saudaraku sekalian. Kalau kita main puji-pujian kita nangis gitu. Wah tambah kita jadi nangisnya. Itu jadi tidak jujur kan saudaraku sekalian. Paham ya? Nah orang ada yang makin tua makin munafik, makin pinter diplomasi. Firman Tuhan menguduskan pikiran, meditasi, ya, meditasi. Ketiga kejujuran. Aduh, yang ketiga ini paling sukar bener. Supaya Anda tahu belajar jadi orang bener tuh nggak gampang. Bapak nggak tersinggung ya? Enggak. Ya saya tersinggung. Tapi saya mau belajar menerima ini. Terang itu menunjuk tata laksana hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Berjalan atau hidup dalam terang artinya memahami tata laksana hidup. Itu nanti puncaknya begini saudara. Puncaknya untuk ini ya. Ini diingat ini. Dipercayai Tuhan. Anda mau dipercayai bos kan jujur tuh. Pembukuan jujur ya. Nggak bisa lari soalnya. Ada audit ya. Kalau bisa lari gimana? Sekarang Tuhan punya mata melihat dimanapun kita berada. Bisa nggak kita dipercayai Tuhan? Seperti yang tadi bilang, apa kabar Bu? Aduh Ibu luar biasa sekarang ya. Padahal kita nggak jujur mau puji. Tuhan kan lihat kita, kamu nggak bisa dipercayai. Orang yang berjalan dalam terang itu, dia mengerti apa yang memuaskan hati Bapak. Anda melukai orang, Bapak terluka. Bapak terluka. Nggak suka. Tapi kita kan seringkali ngomong songong kayak apa. Kita punya reason, punya alasan buat ngomong begitu. Kita jadi jahat, saudara. Tapi kita anggap itu normal. Songong saya masih belum apa-apa dibanding dia. Itu. Nah, kehidupan bangsa Israel, peta kehidupan manusia pada umumnya yang belum mengenal terang. Tata laksana hidup bukan pada kehidupan beragama seperti yang diterapkan bangsa Israel. Kenapa saya lari ke sini? Sebab, ngerti enggak banyak pembicara mengarahkan kita kepada tata laksana hidupnya orang Yahudi. Betul? Itu keliru. Absolutely wrong. Salah bener. Salah itu. Misalnya begini. Taat berkat, nggak taat laknat. Nanti Anda belajar tata laksana hidup sebagai anak Tuhan. Biarpun kita taat. Bukan taat pada hukum loh. Taat yang pada Tuhan loh. Kalau orang Yahudi, Torah is my law. Tapi orang Kristen, the Lord is my law. Waduh lah dalam itu. Kalau sudah sampai di situ, Anda taat kepada Bapa di surga. Itu bukan karena mau dapat upah di bumi atau di surga, enggak. Kalau aku bisa taat
Menyenangkan Bapa itu upahku. Itu yang ku capai. Aku nggak membutuhkan upah. Wah, itu luar biasa. Kita diajarin taat berkat, nggak taat laknat. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Berkat itu apa dulu? Doa itu apa dulu? Kau pikir doa itu lipat tangan? Enggak. Doa itu apa dulu? Berkat itu apa dulu? Anggap saudara sekalian? Aduh saudara, kalau udah ngomong gini kan kita jadi sedih dan sedikit frustasi kan? Banyak orang salah kan? Lalu membenarkannya gimana? Perlu waktu panjang. Jadi, kalau tata laksana kehidupan cukup dengan aturan agama atau sistem keberagamaan, Tuhan Yesus tidak perlu datang sebagai terang. Udah jelas itu ya, itu saja. Makanya ketika ada orang kaya di Matius pasal 19 yang mengatakan, aku sudah hidup baik, betul? Aku menghormati orang tuaku, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, tidak mencuri. Oh, mau yang bagus, jual segala milikmu. Aku kasih kamu satu hal yang istimewa. Tata laksana hidup sebagai anak Allah. Makanya kalau cuma jadi orang baik, ya tidak perlu jadi orang Kristen sebenarnya, saudaraku. Kalau sudah jadi orang Kristen itu dipanggil sempurna. Seperti Kristus. Tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa bukan terletak bagaimana mengatur hidup sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan. Itu Yahudi. Makanya kalau kita sering mendengar orang berkata, mari kita hidup suci. Maksudnya apa suci itu? Kita hidup benar sesuai dengan firman. Firman yang mana? Kalau hanya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, agama lain juga mengajar begitu. Sering kan kita mendengar begitu. Mari kita hidup sesuai firman Tuhan. Aduh saudara, yang mana? Firman yang mana maksudnya? Kalau mengacu ke bangsa Israel, waduh, kita turun grade. Tapi perjanjian baru, Anda nggak menemukan hukum-hukum syariat-syariat. Kalau wanita pakai rok harus 20 cm di bawah lutut lah, nggak ada. Lalu gimana? Batiniah. Wah, luar biasa tuh firman Tuhan. Tata laksana hidup terletak pada sikap hati atau sikap batin manusia. Sikap hati ini sama dengan kecerdasan berpikir seperti Tuhan. Makanya kan kadang-kadang ada orang komplain dan sekarang udah nggak komplain lagi. Dulu sering itu. Pak Eras khotbah yang ini dong, yang spesifik, misalnya bagaimana mendidik anak-anak. Iya, cari aja ahli anak-anak ya. Bagaimana membuat rumah tangga bahagia. Bagaimana menjadi wanita yang cerdas. Cerdas apa maksudnya? Saya tidak bicara itu. Tapi kalau you dengarkan firman Tuhan ini, you akan cerdas dengan sendirinya. Keluarga A, keluarga B itu beda. Bagaimana mengatur keuangan sesuai Alkitab. Saya nggak bisa ngerti itu terus terang. Karena setiap orang punya situasi yang sangat berbeda. Tapi dengan mengerti kebenaran, you akan smart. Dan kebenaran inilah yang membuat Anda punya kecerdasan berpikir seperti Tuhan. Kecerdasan ini sangat ditentukan oleh pengertian terhadap kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan mengatakan, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Lalu setelah itu Tuhan mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Betul? Understanding. Jangan Anda berkata, ya Pak Eras sih ngomongin kebenaran terus dari larinya ke situ. Enggak, itu Alkitab bro. Kumpulkan harta di surga itu dimulai dari kecerdasan berpikirmu. Engkau harus mampu berpikir seperti Allah berpikir. Sehingga tindakanmu semua memuaskan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus punya kecerdasan yang hebat untuk mengerti apa yang memuaskan hati Bapa. Dan Anda bisa seperti Tuhan Yesus. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya mengajak Bapak Ibu, terutama maaf ya, khusus sahabat-sahabat saya, para pelayan firman yang akan menyampaikan firman, you harus punya kecerdasan seperti ini. Nanti khotbah Anda akan beda, tenaga dalamnya itu beda. WL juga begitu. Waktu dia nyanyi, waktu dia berdoa, harus ada kedalaman dari hati Tuhan. Bukan soal panjang pendeknya doa, tapi doa yang komunikatif dengan Tuhan, yang connect. Kecerdasan ini loh saudaraku, seperti peta yang menuntun orang yang sesat. Gimana bisa ngerti hati Tuhan? Seperti pelita bagi orang yang berjalan dalam gelap. Kecerdasan ini akan membuat saudara mengerti apa yang memuaskan hati Bapa. Anda punya feeling, Anda punya naluri. Ini memuaskan Bapa, ini tidak. Itu tata laksana hidup
yang Allah mau. Saudara mau pria atau wanita, mau kerja apa, mau apa aktivitasmu, satu intinya, memuaskan hati Bapa. Memuaskan hati Bapa. Kalau firman Tuhan mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang mencelikkan pengertian seseorang sehingga memahami hikmat Allah. Di Korintus dikatakan, hikmat yang tersembunyi berabad-abad, yang tidak akan dipahami oleh manusia. Kalau mereka memahami, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Karena enggak cun. Tuhan berkata, seirama dengan ini, nabi-nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar. Betapa mahal namanya, saudara. Betapa mahal hal ini. Jadi kalau sampai kita tidak serius belajar, betapa ruginya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu bukan begini, saudara sekalian ya. Datang ke satu desa, KKR, siapa yang terima Yesus maju ke depan, udah ditinggal. Kita memenangkan jiwa-jiwa. Bro, memenangkan itu, ngerti nggak artinya? Seperti menjala ikan. Ikan dari rawa sampai digoreng ke meja makan, baru namanya itu menjala. Sampai jadi dinikmati, enak. Memenangkan jiwa itu bukan sekedar menjadikan orang Kristen. Dari orang berdosa sampai bisa dinikmati oleh Tuhan. Tanggung jawabnya berat. Perlu penggembalaan dan pelayanan yang sinergi dalam segala aspeknya. Yang komprehensif. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus menjadikan semua bangsa murid. Ini bukan berarti hanya program pemuridan 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian diwisuda. Orang-orang yang dianggap lulus. Tapi sebuah proses belajar yang tidak berhenti sampai mata kita tertutup untuk selamanya. Nanti tata laksana hidup ini, kalau dipahami, akan meruntuhkan tembok pemisah antara imam dan awam, pendeta dan jemaat, profesi rohani dan profesi sekuler atau duniawi. Dalam hal ini yang penting adalah motivasi seseorang dalam menjalani hidup. Motivasi menarik nafas dan menggerakkan hidupnya. Ini adalah sebuah kehidupan yang menanggalkan semua kesenangan. Kecuali yang disisakan menyukakan hati Bapa. Tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah ini, bila dipahami, maka seseorang yang berurusan dengan Tuhan tidak akan merasa memerlukan berkat-Nya kecuali pribadi Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan sendiri itu pun dalam rangka karena kita ingin mengerti hatinya. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku memerlukan Engkau Tuhan. Aku memerlukan Engkau bukan karena aku punya masalah kesehatan atau ekonomi. Aku memerlukan Engkau bukan karena aku membutuhkan berkat-Mu, kuasa-Mu atau apanya. Aku mengenal Engkau. Aku bisa membaca hati-Mu. Aku bisa mengerti apa yang Kau inginkan. Dan aku bisa melakukannya. Ini yang indah. Aku memerlukan Engkau Tuhan bukan karena aku membutuhkan sesuatu untuk kepentingan hidupku. Terutama pemenuhan kebutuhan jasmaniku. Tapi aku mau mengenal hati-Mu. Aku mau mengerti apa yang Kau inginkan. Dan aku mampu melakukannya. Sehingga aku menyenangkan hati-Mu. Itu baru benar. Dibutuhkan kecerdasan. Kecerdasan roh. Maka Anda tidak boleh berhenti belajar. Anda harus serius. Tidak boleh waktu Anda terbuang. Sia-sia. Waktu itu mahal. 70 tahun dibanding kekekalan itu. Unlimited. Tak terhingga. Maka 1 menit pun jadi tidak terhingga nilainya. Saudaraku sekalian, Tuhanlah yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak meminta apapun kecuali diri-Nya. Dan kita pun juga tidak bermaksud memberi apa-apa kecuali diri kita. Katakan amin. Bapak Ibu, senang kita punya pasangan yang bisa memberi apa-apa tanpa memberi dirinya? Enggak. Memberi dirinya. Memberi dirinya. Cukup. Makanya kalau orang jatuh cinta ya, tidak peduli dia miskin atau kaya. Dia tidak peduli. Kalau cinta segalanya. Memiliki kamu biar tidur di bantaran sungai. Kalau banjir di atas meja, tidak masalah. Tata laksana kehidupan yang ideal ini adalah tata laksana kehidupan yang mempermuliakan Allah. Baik kau makan atau minum, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Amin.